berarti kita tidak memahami tentang Tuhan yang Maha Mencipta. Tuhan Maha Mencipta itu kan sangat heterogen. Leres, yeah. Kalau kita menolak, berarti ya kita menolak konsep Tuhan. Konsep Tuhan yang Maha Mencipta segala macam. Leres, ya kan? Betul. Leres. Ya, sekarang orang percaya Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuasa. Berarti mau kan berkuasa, berkehendak mau membuat yang heterogen kayak apa, warna-warni. Ya berarti itu kan melawan hukum Tuhan, melawan kodrat. Orang yang intoleran itu melawan kodrat. Dan perlu dipahami lagi kalau kita mau lebih mendalam, yang namanya aneka ragam, yang namanya perbedaan. Disitulah justru nilai lebih. Dunia ini akan menjadi indah, akan ada saling tolong menolong, kerjasama. Itu karena ada perbedaan. Kita akan merasa menjadi orang kaya karena ada orang miskin. Kita akan menjadi orang yang pintar karena ada orang bodoh. Gimana kalau kita ini kemudian ingin menghilangkan orang bodoh dan orang miskin? Ya kita akan menjadi orang yang tidak pandai dan tidak kaya. Ya enggak? Semuanya rata. Begitu. Jadi kadang orang itu anti toleran, tetapi anti toleran itu sebenarnya ya itu tadi menentang hukum alam. Hukum alam dan bahkan menentang sunatullah tetap. Sunatullah itu kodrat alam seperti ini kok ditentang, padahal itu kalau kita mau lihat dari point of view yang berbeda, ya kan? Kita melihat dari sisi keindahan, justru cantik sekali karena ada ragam warna-warni, colorful. Sekarang kalau semua monoton, kita suruh lihat yang hitam semua, ya gimana? Terus Mas. Ya kan? Itu dari sisi estetika, dari sisi etika. Dari sisi etika kita melawan Tuhan, dari sisi estetika kita menolak nikmat Tuhan, ya kan? Karena warna-warni itu indah. Nah, itu. Terus yang poin ketiga, sebelum poin ketiga ini Kang Mas, jadi intoleransi atau tidak toleran itu sebenarnya adalah bibit dari terjadinya ekstremisme, radikalisme, bahkan yang ke terorisme menurut Kang Mas. Ya memang benar. Karena apa? Orang kalau sudah mengakui, orang hanya menerima satu cara pandang, orang hanya menerima homogenitas, menolak heterogenitas. Kalau diimbangi dengan pemaksaan kehendak, yang akan muncul apa? Kekerasan. Segala tindak kekerasan, pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak inilah inti dari itu tadi, munculnya terorisme. Sebelum terorisme terjadi apa? Intimidasi dulu. Kalau intimidasi nggak mempan, diteror. Nah kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Nah ini nyambung kepada indikator yang ketiga, ya ini kalau orang disebut moderasi beragama atau orang moderat gitu ya dalam beragama adalah anti kekerasan. Yang betul. Ketiga. Karena orang yang moderat itu kan sangat menghargai orang lain. Jadi tidak akan melakukan pemaksaan. Orang yang tidak menolak pemaksaan, yang tidak melakukan pemaksaan itu tidak akan melakukan kekerasan pada siapapun. Jelas kuncinya. Kalau orang yang memaksakan kehendak, itulah bibit kawit cikal bakal munculnya kekerasan. Karena akan memaksa kehendak kan. Kalau orang menghargai perbedaan, ya oke, silahkan mau beda pendapat juga nggak apa-apa. Semua mau beda-beda gini, ya kita paham bahwa perbedaan ini bukan sebagai suatu musibah, tapi sebagai anugerah. Selesai. Sunatullah. Maka yang namanya kekerasan tidak ada. Dan itulah janin yang keluar dari rahim toleransi. Tuh. Tidak mungkin kalau orang sudah toleran akan melakukan tindakan kekerasan, baik verbal ataupun non verbal. Mustahil. Karena itu bertentangan hukumnya. Nah itu yang ada itu adalah welas asih kasih sayang. Karena pemahaman tadi sebenarnya ini berarti 4 tidak bisa dipisahkan ya, karena pemahaman kita beda agama, keyakinan, kepercayaan, tapi kita satu bangsa, konteks kebangsaan. Dan yang terakhir tadi Yon tambahan lagi, ini luar biasa. Kalau di moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memang ini dawuh ataupun perintah dari pimpinan Republik Indonesia, ya
adaptasi, penerimaan seiring sejalan dengan local wisdom, kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, budaya setempat. Ya, itu yang itu sudah lebih spesifik lagi kan. Perbedaan itu banyak. Tidak hanya perbedaan yang sifatnya ras, tapi juga yang sifatnya itu sosial budaya, ya kan? Perbedaan individual, perbedaan physically kita bisa terima. Perbedaan sosial, perbedaan budaya kita bisa terima juga. Kenapa kita juga harus menerima? Ya karena itu harus menyadari bahwa setiap lingkungan alam itu akan berpengaruh pada masyarakat yang tinggal di daerah itu dan akan melahirkan nilai-nilai kearifan. Nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda-beda. Orang yang tinggal di Jawa Timur dengan yang di Jawa Tengah, Jogja, pasti juga punya local wisdom. Walaupun perbedaannya tipis, karena lingkungan alam ya nyaris sama, ya kurang lebih ada kesamaan, sedikit perbedaan. Itu. Beda lagi dengan orang yang hidup di lingkungan alam yang tidak subur, yang gersang, ya kan? Itu akan membutuhkan daya struggle of life itu lebih tinggi. Apalagi kalau di situ banyak terdapat suku bangsa dan lingkungan alam yang gersang, yang tandus, sumber daya ekonominya, resources ekonominya terbatas. Yang terjadi apa? Orang keras untuk berebut, orang keras untuk berjuang mendapatkan makanan, masih keras dalam kompetisi. Hasilnya apa? Masyarakat dengan karakter yang keras, yang akrab dengan kekerasan, karena dibentuk oleh alam sekitar. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah yang gemah ripah loh jinawi, yang serba hijau, murah pangan, tumbuhan apapun mudah tumbuh, berbuah, stok makanan itu berlimpah. Orang tidak akan sempat berebut, bahkan makanan itu sampai berlimpah ruah, ya kan? Nah, maka dari situ akan membentuk karakter masyarakat yang sangat toleran, yang tidak pernah serakah, ya kan? Yang dermawan, saling memberi, karena mudah sekali mendapatkan sumber ekonomi itu dari sumber daya alam yang ada. Maka warga masyarakat yang tinggal di daerah yang subur makmur itu pasti karakternya tidak suka kekerasan. Semua kebutuhan hidup karena sudah terpenuhi, justru akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Otomatis akan meningkat level kebutuhan hidup. Kalau level kebutuhan perut sudah terpenuhi, terus orang memikirkan kebutuhan apa? Pangan, yang pertama itu kan pangan. Kalau pangan sudah terpenuhi, orang memikirkan sandang. Sandang sudah terpenuhi, orang memikirkan papan. Kalau papan sudah terpenuhi, orang akan memikirkan yang namanya kebutuhan untuk seni dan budaya. Seni dan budaya terpenuhi, orang akan meningkat lagi kebutuhannya untuk apa? Spiritual. Maka nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, suatu masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, seni budaya yang tinggi, apalagi memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, itu pasti ada di wilayah yang makmur subur lingkungan alamnya. Apakah itu kode ketika di pakem narasi leluhur Jawi ada negeri ingkang panjang apunjung gemah araripah loh? Ya itu kan gambaran Nusantara. Toto tentrem karto. Iya, orang yang sudah terpenuhi secara lahir, maka akan
bergerak memenuhi kebutuhan batin. Batin itu sudah masuk ke ranah seni budaya dan spiritual. Maka lihatlah negeri yang paling panjang punjung, Gemah Ripah Loh Jinawi itu kan ada di Nusantara. Toto tentrem. Kalau Nusantara ini memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, memiliki kebudayaan yang adiluhung, yang tidak ada di negara atau bangsa lain, ya jelas. Rahayu. Itulah alasannya. Hasil kebudayaan atau seni dan budaya yang dihasilkan oleh warga masyarakat Nusantara sudah berapa puluh yang diakui oleh dunia. Bahkan dunia bangga ikut memiliki. Sekarang lihat, ada gamelan. Apakah ada alat musik, cara memainkan dengan rumus-rumus yang serumit dan sesulit gamelan ini, apakah ada di dunia ini? Tidak ada. Nggak ada. Harus harmoni semua. Itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan. Baru orang memikirkan. Nah, kalau setiap hari direcoki oleh urusan perut, oleh urusan sandang, kapan mau berpikir tentang seni budaya? Oleh sebab itu masyarakat yang tinggal di lingkungan alam yang sangat gersang, tandus, minim resources ekonomi, adanya cuman perang antar suku, ya nggak akan melahirkan seni budaya yang adiluhung, apalagi spiritualnya. Contohnya cukup tersenyum saja. Untuk merekonstruksi. Paham nggak Mas? Apakah orang yang hidup di negara yang wilayah yang subur makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi dengan seni budaya yang tinggi, apakah masih ingin, ya istilah ekstrimnya itu sampai nyembah-nyembah masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan spiritual seperti ini? Ya kalau diomongke kasar ya, orang kita itu ternyata nggak sedikit yang doyan makan wingko, makan kreweng. Padahal di gudang rumah kita tertimbun banyak emas. Lalu pertanyaannya, nikmat apa lagi yang kedustai? Iya kan Mas. Wah, menarik sekali. Nusantara ini sudah dianugerahi dengan bermiliar karunia, nikmat dari Tuhan. Kenapa didustakan? Itu tadi sebenarnya. Kenapa benci kearifan lokal? Karena memang ada yang memprovokasi propaganda ingin menguasai negeri kita yang tak surga nih Kang Mas. Itu. Dan pelakunya belum tentu orang yang dari asalnya sana. Sekarang oknum dalam negeri sendiri. Juga. Tapi yang luar negeri sana, orang sekarang Amerika ada yang membuat ISIS kok. Yang membiayai ISIS betul. Bukan sudah orang-orang Arab. Sudah terpublikasikan. Orang-orang ISIS. Terbocorkan itu. Mungkin orang Saudi saya malah nggak kepikiran untuk kayak gini, ya kan? Kan. Luar biasa. Saudi kurang apa? Sana udah. Indonesia juga sudah cukup banyak berlimpah memberikan kemakmuran ekonomi ke sana dengan naik haji, dengan lain-lain itu kan. Ngapain mesti mau membiayai ISIS kan? Malah kalau Indonesia bubar rugi sendiri. Nah otomatis yang paling wangun melakukan kekisruhan seperti itu, yang membiayai seperti itu, ya justru negara-negara kapitalis. Negara maju yang ingin melakukan imperialisasi ke Indonesia.